teman-teman, kembali lagi di channel Tangan Sakti Bengkel. Hari ini kalian bakal ikut aku dalam satu perjalanan panjang, capek, tapi penuh tawa. Proses buka ban lama dan ganti ban baru. Kelihatannya sepele, tapi kalian nanti bakal tahu ban ini bukan ban biasa. Ini ban yang kayaknya sudah punya ikatan emosional sama truk, mungkin sampai menikah diam-diam. Pagi itu dimulai sama seperti biasanya, sebelum matahari benar-benar naik. Aku sudah berjalan menuju bengkel ban besar tempatku bekerja. Jalan masih setengah gelap, kendaraan masih jarang, dan udaranya dingin. Dingin macam mesin yang belum dipanaskan. Tapi justru itu nikmatnya, sebelum keriuhan dimulai, ada momen tenang yang hanya dimengerti orang-orang yang bekerja sejak subuh. Begitu sampai di depan bengkel, aku berhenti sebentar. Rolling door masih tertutup, tapi lampu kecil di dalam menyala. Aku tarik napas dan ketawa kecil. Hari baru, drama baru. Aku buka pintu perlahan, yeay. Suaranya selalu sama, seperti pintu itu juga ikut stres menghadapi ban besar yang datang tiap hari. Aroma khas bengkel langsung menyambut bau karet, oli, sedikit debu, dan rasa capek dari hari sebelumnya yang antar. Kenapa masih terasa di udara? Aku letakkan tas kecilku di meja, buang napas panjang, lalu mulai ritual pagi, cek peralatan, kunci alpanjang, kunci pipa, berbesi, kipas gun, kompresor, semuanya harus siap. Di bengkel ban besar, kalau satu alat rusak, bukan cuma kerja yang susah. Mood juga langsung hancur. Aku cek mesin pengangkat ban yang besar itu. Kalau dilihat orang, mungkin dikira alat game. Dan jujur saja, kadang aku benar-benar merasa seperti alat angkat besi bedanya. Aku angkat ban, bukan barbel. Setelah semuanya siap, aku hidupkan kompresor. Suaranya langsung menggelegar, membelah keheningan pagi. Biasanya suara itu jadi tanda bahwa hari kerja resmi dimulai. Sambil menunggu tekanan kompresor naik, aku nyalakan ceret kecil untuk kopi. Karyawan bengkel tanpa kopi bisa hilang kesabaran jika baut 5 menit pertama. Tapi belum sempat kopi menetes sempurna, suara motor berhenti di depan bengkel. Aku langsung tahu pelanggan pertama tiba. Pagi masih buta, tapi rezeki sudah menutup pintu. Seorang sopir truk turun. Bajunya lusuh, wajahnya capek, tapi senyumnya tetap agak-agak. Ban belakang goyang sedikit. Bisa tolong cek? Dalam hati aku langsung berkata, goyang sedikit itu biasanya artinya banyak drama. Tapi ya beginilah kerja. Tidak boleh mengeluh, karena setiap ban rusak adalah peluang makan siang. Aku keluar, lihat truknya. Ban belakang sebelah kanan miring, sangat miring. Sampai aku bilang ke sopir, "Bang, ini bukan goyang sedikit. Ini goyang macam mau jatuh cinta." Dia cuma ketawa. Saya sudah dapat feeling memang mau kesini. Aku ambil dongkrak besar dan mulai memasang. Beratnya luar biasa, tapi sudah biasa bagiku. Saat dongkrak terpasang, aku mulai angkat perlahan dan besar itu naik sedikit demi sedikit. Seperti sedang bangun dari tidur panjang. Saat ban terangkat cukup tinggi, aku jongkok, cek bautnya, dan benar saja, bautnya keras, sangat keras. Aku sampai bilang pelan ke kamera, ini dia, musuh utama kita hari ini ya. Aku ambil kunci L besar, posisi lutut pas, tangan siap, lalu cracker. Tetapi bautnya tidak bergerak, malah tanganku yang agak goyang. Aku coba lagi, cracker. Ini masih keras. Aku lihat kamera, teman-teman. Inilah dia, baru 5 menit kerja, sudah rasa ingin cuti. Sopir di samping sengaja pura-pura tidak lihat aku kesusahan. Dia bilang, kalau keras, tambah tenaga. Aku jawab, kalau tenaga bisa dibeli, saya sudah beli satu-satu. Akhirnya, aku berdiri di atas kunci. Injak perlahan, tambah tekanan, lalu toker. Bautnya kalah, aku hampir jatuh, tapi pura-pura santai. Aman. Ini teknik. Setelah satu baut terbuka, lainnya mengikuti tapi tetap keras semua. Kadang aku merasa buka baut itu seperti membuka masalah hidup, ada yang gampang dibuka, ada yang bikin kita diam 10 detik sambil melihat langit. Setelah semua baut dilepas, aku goyang bannya. Tapi ban besar ini tidak mau turun. Aku goyang lebih keras. Masih tidak mau, aku sampai ke pukulan bannya dan bilang, kau ini ban atau enggak? Sudah waktunya lepas, jangan bertahan macam hubungan toksik. Sopir ketawa, ban itu sayang sama peluknya bang. Akhirnya aku ambil palu karet besar, pukul sisi ban pelan tapi mantap, duk.
Lalu ban itu bergeser sedikit. Aku goyang sekali lagi. Dan dulu, ban jatuh ke bawah. Aku mundur sedikit, karena kalau tidak, pasti kena dengkul. Akhirnya ban lama berhasil dilepas. Aku lihat bannya, sudah retak, sudah botak, sudah capek. Dalam hati aku bilang, kau sudah berjuang jauh, bro. Waktumu sudah habis. Perjalanan awal hari itu baru saja dimulai. Masih banyak ban besar yang menunggu, masih banyak baut keras kepala yang belum menyerah, dan aku. Masih banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Tapi begitulah hidup sebagai karyawan bengkel ban besar. Gerak? Iya, kotor. Sudah pasti lucu. Sering, capek. Tiap hari, tapi kepuasan melihat ban besar kembali kuat. Itu tidak bisa dibeli. Punggungku masih terasa pegal setelah perjuangan menurunkan ban lama, tapi tidak ada waktu untuk mengeluh. Di depan, ban baru menunggu masih mulus, karet wangi seakan tersinggung memanggil. Ayo, pasang aku siap bekerja. Aku angkat ban baru perlahan, beratnya lumayan, hampir setara tas belanja penuh semen, tapi sudah biasa. Di bengkel ban besar, setiap ban punya berat dan karakter. Ada yang ringan, ada yang keras kepala, ada yang sombong macam ini. Sambil menyesuaikan posisi ban, aku melihat baut baru yang sudah bersih dan licin. Kau kelihatan manis, tidak seperti si lama yang keras kepala, aku bilang sambil tersenyum sendiri. Aku pasang ban perlahan ke kau. Proses ini bukan sekadar dorong, tapi butuh ketelitian. Harus lurus, pas, tidak miring sedikit pun. Kalau salah posisi, nanti roda bisa bergetar. Atau bahkan menimbulkan suara aneh saat truk jalan. Setelah satu sisi pas, aku pegang kunci al besar dan mulai memasang baut satu persatu. Tapi tentu saja, ini tidak semudah kelihatan. Baut pertama kadang diam seperti menantang. Coba kau pasang aku, kalau berani. Aku tarik napas, tekan kunci, dan cracker. Baut bergerak sedikit. Aku tersenyum. Mantap, sudah mulai akur. Sambil memasang, aku berbicara ke kamera. Teman-teman, lihat ini. Ini bukan sekadar memasang ban. Ini proses membangun kepercayaan. Ban baru ini harus percaya aku tidak akan nyiksa dia. Kunci al ini bukan alat ancaman, tapi alat diplomasi. Baut kedua, ketiga, dan keempat lebih gampang. Sepertinya mereka sadar, orang ini bukan musuh. Tapi tentu saja, yang terakhir selalu paling nakal. Aku harus tarik ekstra tenaga, posisikan lutut pas, gunakan semua otot punggung, sambil tetap menjaga ekspresi santai supaya kamera tidak menangkap muka kesakitan. Sambil memasang, aku sempat bercanda dengan sopir truk. Bang, kalau baut ini bisa bicara, dia pasti bilang, Bang, jangan paksa aku mau santai. Sopir ketawa, tapi aku yakin dia sedang berpikir, ya ampun, Bang ini serius banget samamu. Setelah semua baut terpasang setengah, aku pakai palu karet untuk menutup sisi ban, memastikan ban benar-benar masuk ke kol. Aku harus hati-hati. Jangan sampai meninggalkan bekas atau goresan. Disinilah bagian serius tambah lucu muncul. Seriusnya, aku harus memastikan ban aman, tidak ada celah, tidak ada risiko saat truk melaju di jalan. Lucunya, aku kadang berbicara sendiri, bilang, ban baru, kau akan kerja sama baik ya, jangan rewel macam yang lama. Selamat proses. Keringat mulai menetes lagi, matahari makin tinggi, panas semakin terasa. Tapi ada kepuasan luar biasa saat melihat ban baru mulai menyatu dengan kau. Bentuknya presisi, baut lurus, semuanya rapi. Aku berdiri sebentar, tarik napas, sambil melihat sopir. Bang, tenang, ini ban baru sudah siap jadi pahlawan di jalan. Dia tersenyum dan anggun. Kadang mereka tidak mengerti detail, tapi mereka menghargai kerja keras. Itu sudah cukup. Selanjutnya, aku kencangkan baut satu persatu dengan kunci momen. Di sini, bagian seriusnya, baut harus sesuai torsi. Tidak boleh terlalu kencang, tidak boleh kurang kencang. Jika salah, bisa bahaya. Aku ambil kunci gun dan selang angin, alat utama untuk membuka baut yang keras. Oke, ini cuma ban lama, tapi beratnya jangan diremehkan. Aku bicara sambil menatap ban lama yang bekas jalan. Tarikan pertama terasa keras, baut-bautnya menolak bergerak, seolah berkata, aku masih kuat, jangan sembarangan. Aku tarik napas dalam, kaki menapak kuat di tanah, tangan memutar kunci perlahan. 1 putaran, 2 putaran dan klik. Baut pertama mulai melunak. Sambil melepas baut satu persatu, pakai gun angin, aku menyadari betapa ban ini sudah banyak cerita. Setiap goresan di sampingnya,
Setiap lapisan karet aus membawa kenangan perjalanan panjang. Aku sempat tertawa kecil saat salah satu baut nyaris membuat kunci terlepas. Hati-hati. Jangan bikin aku cium kopi lagi. Setelah beberapa menit tarik-menarik, ban lama akhirnya bisa digeser perlahan. Berat, kaku, tapi pada akhirnya menyerah pada kesabaran dan teknik. Aku menepuk permukaannya, seolah mengucapkan, "Terima kasih sudah menemani perjalanan panjangmu, sekarang saatnya istirahat." Dan isi angin. Ban lama dilepas, bersiap diganti dengan yang baru. Aku mengusap keringat, tersenyum lega. Tantangan kecil ini selesai dan truk siap melanjutkan perjalanan. Aku menempatkan tangan di sisi ban. Kaki menapak kuat di tanah. "Oke, ayo, kita jalan." Aku bicara pada ban seolah memberi semangat. Ban itu berat, besar, dan sedikit kotor. Tarikan napas panjang. Dorongan pertama. Ban bergerak sedikit, sedikit lagi. Sedikit lagi. Aku terengah sambil mendorong. Ban bergeser perlahan. Suara gesekan karet di aspal terdengar nyata. Beberapa kali hampir oleng, aku harus cepat menyeimbangkan agar tidak menabrak peralatan lain. Sambil mendorong, aku tak bisa menahan diri untuk bercanda sendiri. "Ayo, jangan malas." Mesin pembuka menunggu. Beberapa tetes keringat jatuh ke tangan, tapi semangat tetap membara. Akhirnya, ban sampai di posisi mesin. Aku tarik napas lega, menepuk ban sambil berkata, "Good job, kamu sampai juga." Mesin pembuka siap bekerja, dan tantangan selanjutnya menunggu. Di lapangan truk yang masih sepi pagi itu, tugas berikutnya menanti, membuang angin dari ban lama sebelum bisa dilepas sepenuhnya. Ban yang satu ini sudah kempes, tapi masih ada sisa tekanan yang harus hati-hati dilepas. Aku mengambil alat pentil dan menaruh posisi tangan dengan mantap. "Oke, jangan gegabah. Satu tarikan. Jangan sampai meledak." Aku bilang sambil sedikit bercanda pada diri sendiri. Tarikan pertama. Terdengar suara desis panjang. Angin perlahan keluar, suara karet dan udara bercampur. Terdengar dramatis, tapi agak kocak juga. Beberapa detik berlalu, aku menyesuaikan posisi, memastikan tangan dan kaki aman. Hati-hati. Jangan sampai nyenggol baut yang baru dilepas. Gumamku, ban bergoyang sedikit saat angin terus keluar, seolah ikut menertawakan perjuanganku. Sambil menunggu sisa angin keluar, aku tak bisa menahan diri untuk bercanda. "Ya, jangan terlalu lama, aku ingin pasang ban baru juga." Perlahan, tekanan habis ban lama terasa lebih ringan, dan aku bisa mengangkatnya dengan lebih mudah menuju mesin pembuka. Akhirnya, tugas selesai, ban lama sudah tidak bertekanan. Siap diganti, dan aku tersenyum lega. Sebuah proses kecil tapi penting, setiap langkah harus hati-hati, sedikit lucu, tapi penuh kuasa saat berhasil. Aku siapkan alat pentil, tangan menahan posisi ban, agar stabil. "Oke, jangan gegabah. Ini bukan cuma ban, ini seperti bom ini yang harus dihadapi dengan hati-hati." Aku bergurau sambil tersenyum ke kamera. Tarikan pertama terdengar suara desis panjang, udara keluar perlahan, dan sedikit bergoyang, seperti menolak dilepas. Aku geser posisi kaki, menyeimbangkan tubuh. Badan menarik napas dalam. Sabar. Satu langkah demi langkah. Beberapa detik berlalu, tekanan masih terasa. Aku hentikan sejenak, mengecek sisi lain ban luar. Ini berat juga ya. Kalau salah tarikan bisa nyenggol baut yang baru dilepas. Aku bicara sambil tersenyum sambil menepuk ban. Suara desis semakin jelas, udara terus keluar dan aku mulai merasa sedikit geli dengan suara itu. "Bill, santai aja, ini cuma angin, jangan bikin drama." Aku tertawa sendiri. Perlahan, ban terasa lebih ringan, tapi prosesnya harus sabar, jangan buru-buru. Setelah ban terpasang, saatnya mengisi angin. Aku sambungkan pompa ke pentil, tarik napas dalam, dan mulai menekan tuas. Suara udara yang masuk terdengar nyata, menandakan ban mulai hidup kembali. Aku sesekali menoleh ke kamera, dan tersenyum. "Hati-hati, jangan sampai terlalu penuh ya." Ban perlahan mengembang, posisi tetap stabil. Aku cek tekanan, pastikan ideal. Beberapa tetes keringat jatuh di dahi, tapi senyum puas tidak bisa disembunyikan. Ban baru kini siap menahan perjalananku, kuat dan aman. Ban baru sudah terpasang dengan rapi di poros truk. Sekarang, tugas penting menanti, mengisi angin ke ban baru. Meskipun terlihat sederhana, proses ini butuh ketelitian, kesabaran, dan sedikit kekuatan. Aku sambungkan selang pompa ke pentil, memastikan tidak ada kebocoran. Tarik napas panjang. "Oke, ayo mulai."
Sabar, jangan terburu-buru. Tekanan harus pas, terlalu sedikit ban gak optimal, terlalu banyak bisa berbahaya. Aku menekan tuas pompa perlahan, udara masuk ke dalam ban. Suara desis dan gemeretak kecil terdengar nyata, seolah ban sedang hidup. Selama menit-menit awal, dan mulai mengembang sedikit demi sedikit, aku menyesuaikan posisi kaki dan tangan, memastikan ban tetap stabil. Beberapa kali aku berhenti sejenak, untuk mengecek tekanan, sedikit lagi. Jangan terburu-buru. Sabar, aku bicara sambil tersenyum ke kamera. Beberapa tetes keringat jatuh, tapi ada kepuasan tersendiri melihat ban perlahan mengembang. Menit demi menit berlalu, ban mulai terlihat lebih bulat dan kokoh. Aku sesekali menepuk sisi ban, dan bercanda, santai saja, ban, jangan kaget sama udara yang masuk. Rumah kecil ini membuat proses panjang terasa ringan. Setelah hampir 5 menit, tekanan ban sudah ideal. Aku cabut selang pompa. Cek satu kali lagi dengan alat pengukur tekanan. Semua pas, ban baru kini siap menahan berat truk dan perjalanan panjang di depan. Aku sambungkan selang pompa ke pentil, tarik napas panjang, dan mulai menekan keluar. Udara masuk perlahan, terdengar suara desis khas karet yang mengembang. Sambil menunggu, aku cek posisi ban, pastikan tetap stabil dan sesekali bercanda pada diri sendiri, santai. Jangan kaget sama udara yang masuk. Aku sambungkan selang pompa ke pentil ban pertama. Tarik napas panjang, tekan tuas perlahan, dan udara mulai masuk. Suara desis khas terdengar nyata, seolah ban hidup perlahan. Aku sesekali menepuk ban, dan bercanda, santai, jangan kaget. Ini cuma udara. Beberapa menit pertama fokus pada pengecekan tekanan. Ban mulai mengembang, tapi setiap tarikan tuas harus hati-hati. Angin harus pas, jangan kurang, jangan lebih. Aku perlahan memutar posisi selang, menyesuaikan kartai, dan memeriksa stabilitas ban. Ban kedua dan ketiga mulai terasa berat untuk dikontrol, karena karet besar sedikit bergoyang saat diisi. Aku tarik napas dalam, menahan tangan, dan sesekali tersenyum sendiri. Satu langkah lagi, sabar. Ini baru awal. Menit demi menit berlalu, ban ke-4 sampai ke-10 membutuhkan fokus ekstra. Kadang selang pompa harus digeser, tekanan dicek berkali-kali, tangan mulai tegang, kaki menapak kuat. Rumah kecil tetap hadir. Jangan oleng. Kita nggak mau jatuh di tengah proses. Setengah perjalanan, tubuh mulai lelah. Tapi melihat ban yang mengembang rapi memberi motivasi, aku terus menekan tuas, memeriksa tekanan, dan memastikan semua ban tetap stabil. Setiap desis udara terdengar dramatis, seolah ban ikut bernapas bersamaku. Bulan ke-11 sampai ke-15 butuh kesabaran ekstra. Beberapa ban memiliki pentil lebih keras, ke posisi yang sulit dijangkau. Aku menyesuaikan posisi tubuh, menahan selang, dan tetap memastikan tekanan ideal. Umur tetap hadir, sabar ya ban. Ini cuma latihan pernapasan kita berdua. Ban ke-16 sampai ke-20 hampir menyelesaikan tugas panjang ini. Perlahan, tekanan semua ban dicek. Selang pompa dicabut satu persatu, dan hasil akhirnya sempurna, semua ban penuh angin, rapi, dan siap menghadapi perjalanan panjang truk. Ban ke-16 sampai ke-20 hampir menyelesaikan tugas panjang ini. Perlahan, tekanan semua ban dicek. Selang pompa dicabut satu persatu, dan hasil akhirnya sempurna, semua ban penuh angin, rapi, dan siap menghadapi perjalanan panjang truk. Aku menepuk kap truk, tersenyum lega. Dan berkata, 20 menit perjuangan selesai, ban baru penuh angin, truk siap tempur, dan semua kerja keras terbayar. Sedikit lelah, tapi puas luar biasa. Ban ke-16 sampai ke-20 hampir menyelesaikan tugas panjang ini. Perlahan, tekanan semua ban dicek. Selang pompa dicabut satu persatu, dan hasil akhirnya sempurna, semua ban penuh angin, rapi, dan siap menghadapi perjalanan panjang truk. Aku menepuk kap truk, tersenyum lega. Dan berkata, 20 menit perjuangan selesai, ban baru penuh angin, truk siap tempur, dan semua kerja keras terbayar. Sedikit lelah, tapi puas luar biasa. Pagi itu, trailer besar berdiri kokoh di lapangan. Ban lama sudah dilepas, mesin pembuka siap, dan sekarang tantangan berikutnya menunggu, memasang 23 ban baru dan mengisi anginnya. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa, tapi kombinasi stamina, kesabaran, dan teknik yang tepat. Pagi itu, truk dan trailer besar berdiri kokoh di lapangan. Ban lama sudah dilepas, mesin pembuka siap, dan sekarang tantangan berikutnya menunggu, memasang 23 ban baru dan mengisi anginnya. Ini bukan sekadar pekerjaan biasa,
tapi kombinasi stamina, kesabaran, dan teknik yang tepat. Aku ambil ban baru pertama, beratnya terasa tapi masih bisa ditangani. Posisi ban di poros harus pas, agar baut bisa masuk dengan lurus. Aku tarik napas panjang, sesuaikan kaki dan tangan. Tarikan baut pertama terasa menantang, tapi perlahan mulai masuk. Suara logam saat baut dikencangkan terdengar dramatis. Nomor kecil muncul saat salah satu baut sulit masuk. Sabar. Jangan terlalu kaku, kita harus kompak ya. Bulan pertama terpasang dengan aman. Aku cek semua baut, pastikan kencang dan stabil. Senyum lega muncul, tapi fokus tetap ke 9 ban berikutnya. Memasang ban baru. Dia memposisikan ban baru dengan hati-hati. Sedikit miring, tarik pas. Ucapnya sambil menyesuaikan posisi. Baut-baut dipasang satu persatu, mengikuti pola yang benar. Keringat mulai menetes, tapi ekspresinya tetap fokus. Kadang ia bercanda ke kamera, ini lebih berat dari kopi pagi tadi. Memasang ban baru. Dia memposisikan ban baru dengan hati-hati. Sedikit miring, tarik pas. Ucapnya sambil menyesuaikan posisi. Baut-baut dipasang satu persatu, mengikuti pola yang benar. Keringat mulai menetes, tapi ekspresinya tetap fokus. Kadang ia bercanda ke kamera, ini lebih berat dari kopi pagi tadi. Karyawan bengkel itu menyesuaikan posisi dongkrak, memastikan ban menapak sempurna di tangan. Ia sesekali menunduk, memutar baut kecil untuk memastikan keseimbangan. Jangan sampai tergelincir. Ini momen penting, gumamnya sambil tersenyum. Ia memeriksa semua baut satu persatu, memutar ulang jika ada yang kurang kencang. Ban digerakkan perlahan untuk memastikan tidak ada goyangan. Sesekali ia menepuk ban, mantap, ini baru aman. Akhirnya, tekanan angin dicek dan disesuaikan. Ban baru kini berkilau, siap menghadapi jalan. Ia berdiri tegak, menatap hasil kerjanya, dan berkata dengan bangga, 30 menit terakhir ini, mungkin lambat, tapi lebih penting aman. Ban baru siap, saya siap. Bengkel sudah sibuk, sejak pagi, 20 ban baru berhasil dipasang satu persatu dengan cekatan, keringat, dan tawa bercampur, tapi semua ban kini siap. Tinggal satu langkah lagi, menaikkan ke atas teler. Karyawan bengkel menatap deretan ban baru, 20 biji. Kita butuh strategi, gumamnya. Ia menyiapkan troli, mengangkat manual, dan mengecek posisi teler. Sambil bercanda ke rekan kerja, kalau jatuh satu. Jangan tanya nanti ceritanya. Satu persatu ban terangkat dan tertata rapi di atas teler. Ia mengecek ulang posisi tiap ban, agar aman dan rapi. Napasnya teringat, tapi senyum puas tak hilang dari wajahnya. Selesai. 20 ban baru naik ke teler dalam 30 menit. Aman, rapi, dan siap dipakai, ujarnya bangga. Setelah berhasil menaikkan 4 ban pertama, karyawan bengkel berdiri sejenak. Napasnya masih teringat, keringat membasahi dahi, tapi pekerjaan belum selesai. 16 ban tersisa menunggu di lantai. Tarik napas dan evaluasi posisi. Ia menepuk bahu sendiri, menarik napas panjang, dan menatap jalur pengangkatan. Oke. Harus aman dan efisien, gumamnya. Ia memastikan jalur dari lantai ke teler bebas hambatan. Menit 2, peregangan ringan. Ia menekuk lutut, memutar bahu, dan memutar pergelangan tangan. Sedikit peregangan ini membuat otot kembali siap untuk mengangkat ban berat. Sedikit stamina dikembalikan. Biar tidak kram, ia bercanda ke rekan kerja. Strategi pengangkatan. Ia menghitung urutan ban, memilih ban yang paling ringan dulu untuk menghemat tenaga. Kalau urutannya salah, bisa capek duluan, katanya sambil menandai posisi di lantai dengan kapur. Koordinasi dengan rekan. Ia memberi sinyal ke rekan kerja yang akan membantu. Memastikan pegangan ban stabil saat dinaikkan. Kerjasama itu kunci, bukan cuma otak, ucapnya sambil tersenyum. Fokus mental dan motivasi. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap 16 ban yang tersisa, satu demi satu, sabar tapi cepat, kita bisa. Motivasi itu membuat tubuhnya siap melanjutkan pengangkatan ban manual dengan ritme yang lebih terkontrol. Setelah 5 menit mengatur ulang tenaga dan ritme, karyawan bengkel siap melanjutkan perjuangan. Baru 4 ban pertama yang berhasil naik, 16 ban tersisa menunggu, dan kini fokusnya pada ban nomor 5-12. Ia menunduk, menempatkan tangan dengan pegangan yang pas, menekuk lutut, untuk mengangkat ban pertama dari lantai. Napas panjang diambil, sebelum mengangkat ban pertama dari batch ini. Oke. Ini bukan cuma berat, tapi soal teknik juga, gumamnya sambil tersenyum ke kamera.
Ia menatap barisan ban di lantai, menarik napas dalam, memutar bahu, dan memastikan pegangan pas. 10 ban ini berat, tapi bisa kalau fokus, gumamnya. Ia memeriksa jalur pengangkatan, memastikan tidak ada halangan. Ban demi ban naik ke teler. Ia menekuk lutut lebih dalam, menjaga punggung tetap lurus. Keringat mengalir deras, tapi ritme kerja mulai stabil. Ban 10 dan 11 butuh sedikit bantuan rekan untuk menahan posisi saat ditaruh di atas teler. Perjuangan semakin terasa, napasnya lebih cepat, tapi gerakan tetap terkontrol. Ia memastikan setiap ban menempel dengan aman di permukaan teler. Kadang ia menepuk ban yang sudah terpasang sambil berkata, "Mantap. Jangan goyah, kalian harus aman sampai digunakan." Ban nomor 15 berhasil naik. Kini 10 ban telah tersusun rapi di teler dari nomor 6 sampai 15. Karyawan itu menarik napas lega, menepuk bahu sendiri, dan berkata, "Setengah jalan. 15 ban naik, tinggal 5 terakhir. Ritme terjaga, tubuh masih siap, kita lanjutkan." Ia menarik napas panjang, menepuk bahu sendiri, dan menyiapkan pegangan untuk ban nomor 16. 5 terakhir. Fokus maksimal. Jangan sampai salah langkah, gumamnya. Rekan kerja siap membantu untuk keamanan tambahan. Ban nomor 16 dinaikkan dengan hati-hati. Ia menekuk lutut, menjaga punggung tetap lurus, dan memastikan posisi ban stabil. Di atas teler, ban nomor 17 sedikit lebih berat, tapi koordinasi dengan rekan membuatnya aman. Ia tersenyum lelah sambil berkata, "Dikit lagi." Rasanya kayak maraton tapi versi ban. Ban nomor 18 dan 19 naik satu persatu. Napas mulai teringat, keringat deras membasahi baju. Tapi ritme kerja tetap stabil. Ia memastikan setiap ban menempel kuat di teler sambil menepuk ban yang sudah terpasang. Mantap. Aman, rapi, siap tempur di jalan. Ban terakhir kini di tangan. Ia menarik napas dalam, menekuk lutut, dan dengan tenaga penuh menaikkan ban ke atas teler. Semua mata tertuju. Ketegangan sedikit terasa, ban terakhir menempel dengan aman. Setelah perjuangan menaikkan 20 ban manual, semua ban kini berada di atas teler. Tubuh lelah, napas terenyah, tapi wajah karyawan bengkel memancarkan kepuasan. Ia mengambil jaring besar, memastikan ukurannya pas menutupi semua ban. Ini tahap terakhir, keamanan nomor 1, gumamnya sambil mengatur posisi jari, agar menutupi seluruh barisan ban. Satu persatu ujung jaring dipasang, diikat dengan kuat pada penyangga teler. Ia memastikan jaring menahan ban, agar tidak bergeser atau jatuh. Kalau ini aman, ban siap untuk digunakan kapan saja, katanya sambil tersenyum lelah. Setelah jaring terpasang, ia menepuk punggung sendiri dan mengecek ulang posisi tiap ban. Semua ban terlihat rapi, stabil, dan aman di atas teler dan diikat semua tayarnya baru. Ia menarik napas panjang dan berkata, 20 ban manual, naik, selesai, dan aman dengan jaring, kerja keras terbayar. Hasilnya rapi dan siap digunakan. Ia berdiri tegak, menarik napas panjang, merasakan setiap otot yang lelah, kerja keras itu nyata, tapi hasilnya lebih nyata, gumamnya dalam hati. Ia teringat setiap langkah, persiapan strategi, mengangkat ban satu persatu, koordinasi dengan rekan, sampai mengikat dan memasang jaring. Semua momen itu mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan pentingnya kerjasama. Kalau satu hari saja, kita berusaha dengan fokus dan hati-hati, hasilnya pasti terasa. Tidak ada yang instan, tapi kerja keras selalu membuahkan hasil. Ia menepuk bahu sendiri dan tersenyum puas, memberikan semangat kepada orang lainnya. Ia menoleh ke kamera atau rekan, berkata ringan tapi penuh semangat. Apapun yang kita lakukan, lakukan dengan fokus, sabar, dan hati yang tenang. Kerja keras kita hari ini bukan cuma soal ban, tapi soal membuktikan kita bisa. Ia memeriksa terakhir posisi ban, memastikan aman, lalu menarik napas dalam. Selesai semua, tinggal jalan, ban aman, hati tenang, semangat tetap tinggi. Mari lanjut ke tantangan berikutnya.